Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Kanifia. Baru mulai. Sebenarnya udah dari beberapa menit yang lalu, cuman ini baru direkam. Oh gitu. Iya, jadi supaya enak aja. Nanti yang kalau ada yang ngedengerin kan, jangan langsung. Sebenarnya udah ngantuk nih, tapi penasaran juga lah, pengen ikut. Iya, kita baru ini cerita kalau misalnya benar-benar mau dilanjutin proyek belajarnya, ini kita mesti belajar bahasa Indonesia juga. Dan itu lumayan memakan waktu untuk mempelajari setiap katanya nanti. Seperti sekarang kita mendiskusikan kata ida. Mau diterjemahkan ke Indonesia gitu. Ya. Nah, ini ada pilihannya ketika dan apabila. Kita mau pakai yang mana? Karena kita harus memilih, kita harus tahu perbedaannya kan. Nah, makanya itu. Ketika itu apa sih bedanya sama apabila? Nah, di sini tadi Kak Nur bilang kalau ketika itu udah pasti ya Kak ya? Ya, jadi ketika itu, kalau menurutku ya, ketika itu kejadiannya itu sudah pasti akan terjadi gitu. Sedangkan apabila masih ada belum tentu. kemungkinan ini ya, masih ada kemungkinan tidak terjadi. Iya sih. Nah, masalahnya ini ya, itu kan pendapatku pribadi ya, sedangkan untuk secara ilmiahnya aku nggak ada ilmunya. Bener nggak itu? Gitu. Iya, bener nggak Pak yang pendapat kita? Nah gitu ya. Sekarang seandainya kita tahu di mana nyarinya, kita bisa. Coba bisa apa enggak ya? Coba aja perbedaan ya. Perbedaan apa itu namanya tadi? Ketika dan apabila. Apabila. Tidak ada. Sebenarnya itu ada kamus namanya Kamus Indonesia. Kalau kamus ini ya, kamus fisik ya. Kamus Indonesia. KBBI? Iya, itu. Apa namanya? Itu kan kalau mau KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di situ mungkin ada. Lengkapnya ditulis dong. Nah, itu KBBI daring. ID ini ya. Wah. Oh ya, ada ya. Nah, kenapa nggak tahu kemarin? Itu kan kita pasal penjelasannya dari satu kata tuh. Jadi mungkin lebih bisa ini mana yang mendekati. Iya. Oh ini ada. Hana nggak tahu sama sekali ini. Kalau online-nya malah belum tahu ya nih. Aku tahu sih, cuma belum ngecek sesuai apa enggak dengan keperluan gitu. Oh iya. Ya, ini kan pegangan kita Kamus Bahasa Indonesia ini ya, pegangan kita selama ini ya. Ketika waktu yang sangat singkat atau waktu yang tertentu saja. Waktu atau saat yang bertalian berhubungan dengan nasib dan sebagainya. Dalam perhitungan primbon atau tenung. Kata penghubung untuk menandai waktu yang bersamaan. Nah, di sini. Nah, ini. Bersamaan ya kuncinya ya. Tatkala pada waktu. Sekarang kita cari apabila. Jadi waktunya bersamaan tuh ya. Ketika. Iya. Apabila. Jika, kalau. Cuman begitu aja. Oh, itu sinonimnya jika dan kalau.
Ya, jika berarti belum pasti ya. Jika kalau kayaknya lebih ke apa? If ya. Iya. Ya, Apabila. iya, apabila pun kedengarannya kayak if juga. Jika kata penghubung untuk menandai syarat. Ini seperti syarat ya. Jika Iya. hari ini saya Jika pergi, iya, ya itu syarat itu. kalau ya sama kata penghubung untuk menandai Oh, syarat. juga syarat. Seandainya bagi adapun sekiranya seandainya apabila itu juga untuk menandai seperti syarat tapi lebih condong ke waktu. Kalau pemikiran Hana sih begitu. Dan juga begini, karena tadi Kak Nur bilang kalau apabila itu masih belum pasti ya. Sekarang Hana ingat, ini kata Ustadz kan bisa jadi syarat. Nah, kalau dia syarat bisa dipakai apabila. Ya, itu bisa juga ya kan? Karena kan masih Iya. hypothetical. Mungkin ini mereka ngambilnya berarti gramarnya ini syarat, jawab syarat. Kalau ini kita ke maf'ul bihi. Ya kan? Seandainya kita pakai jika, itu hilang maf'ul bihi-nya. Maksudnya kalau apabila itu memenuhi syarat sebagai kata syarat dan juga masih apa ya, ada bau-bau waktunya gitu. Kalau jika apa ya, terlalu seandainya, terlalu tidak pasti. Nggak tahu sih, bingung sendiri. Nah, itu yang kayak gini. Makanya susahnya ini kan kita kan pengertian kita pribadi ya, ilmu semantiknya tuh belum belum nyampe. Coba cari dulu. Gimana ya? Website satu udah ketemu arti kata. Arti kata jika. Pasti kembali ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kan semuanya Wikipedia, nggak ada lagi kan? Enggak ini. Waduh, kalau begini bukannya cuma satu website kita. Dan juga, nah ini misalnya kita untuk belajar menerjemahkan. Tapi udah jelas perbedaannya sekarang. Kalau ketika untuk waktu yang bersamaan. Jadi bukan hipotetikal lagi, bukan pengandaian lagi. Udah pasti terjadi seperti kata Kak Nur. Sedangkan apabila masih kemungkinan. Sekarang dua-duanya kalau menurut Hana bisa diterima tergantung bagaimana kita lihat secara gramarnya. Kalau ini maf'ul bihi, kalau ini jawab apa? Jumlah syartiyah. Gitu. Dan untuk grammar bahasa Arabnya sendiri apa ya? Berarti syartiyah ya? Iya, dua-duanya Ustadz ajarin bisa. Nah, itu yang bisa jadi pertanyaan Hana juga. Kapan kita pakai maf'ul bihi, kapan kita pakai syart, ya kan? Nah, kita pakai syart di sini. Berarti lebih make sense ke apabila. Ya iyalah, itu kan Kemenak.
Iya, Ya, itu kasihan Lain itu orang-orang yang terjemahan, sudah udah terjemahan mumpuni ya. Kemenak yang tadi ya, yang iya. apabila itu. Jadi lain kali misalnya kalau kita beda dengan Kemenak, kita mesti apa ya, cari kesalahan kita di mana gitu. Mm-mm. Ya jangan kita belum belum sampai ke level di mana kita membandingkan terjemahan Iya, kita. Oh iya, belum ada harusnya begitu. ilmunya. Maksudnya kita kalau misalnya berbeda, oh berarti ada yang salah dengan terjemahan kita. Kita harus mikirnya sebatas itu dulu kalau mau mulai belajar itu kan. Kalau enggak kita bisa kebingungan kayak seperti ini. Nah, gitu. Atau bisa juga mempelajari dulu ini. Kenapa pakai kata apabila, atau kenapa pakai kata berkata, bukan mengatakan. Bisa juga. Mana ya yang bagusnya ya? Atau satu opsi lagi, kita coba dari satu kata per kata dulu di sini. Lebih enak begini ya, satu per satu. Bisa kita pakai apabila karena syarat ya. Nah ini. Ja'a. Datang. Dia datang. Nah, ribetnya bahasa Indonesia dia bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jadi gimana itu? Harus pakai apa ya? L gitu. Dia datang. Belum lagi present tense-nya. Dia datang dalam kurung dulu. Gimana? Tapi ini, oh ya. Dia telah datang. Dia telah datang paling ya. Dia telah. Nah ini kalau telah itu Beda juga tapi artinya. sudah terjadi ya kan? Iya Mm-mm. sih, past tense. Tapi gimana ya? Tapi beda ya rasanya ya. Ya. Tapi kalau untuk hafalan mereka pakainya begitu. Untuk Madi, misalnya dia telah datang, dia mereka berdua telah datang, begitu. Dia pakai telah atau sudah. Tapi menurut Hana iya, agak beda rasanya. Dia datang. Kita biasakan aja salah satunya caranya seandainya kalau Hana dikasih kesempatan sharing pelajaran ini sampai ke titik ini, Hana rencananya pengen membiasakan untuk kalau fi'il madi di kepala kita harus mikirinnya itu terjadi di masa lalu. Jadi nggak harus kita tulis setelah begitu. Harus langsung dipahami, oh ini masa lalu, madi. Kalau enggak nanti terlalu banyak di dalam kata kurung. Di dalam tanda kurung. Iya. You, kamu. Kamu kayaknya kurang ini deh. Kalau dari terjemahan-terjemahan itu lebih banyak ke engkau sama kau. Iya, engkau. Kemarin Hana engkau juga. Engkau. Ini. Nah, kita punya al. Ya, kita punya al. Gimana kita menerjemahkan al dalam bahasa Indonesia? Tanda tanya. Tersebut. Biasanya dipakein itu atau tersebut. Tersebut. Nah, para munafik tersebut. Para munafik itu. Sedangkan dalam bahasa tapi kalau al itu punya macam-macam, bisa diartikan macam-macam kan?
Iya. Nah, sekarang ini yang versi yang mana? Nah, kembali lagi ke bahasa Arab. Ini bisa lumayan juga ya. Kayaknya dinahu deh. Al. 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 Types of al ya ada. Al. Mana al? Wah, udah lewat. Aduh. Coba types. 37. Kenapa enggak dari tadi? 37. Memang jadi selama ini kita cuma baca terjemahan, tinggal baca begitu, ternyata prosesnya luar biasa ya. Nah ini. Lam al-jins, lam al-ahad, al-ihdad, nggak tahu. Talking about the whole category, large context, limited context, particular, any, general. Nah, sekarang al-munafiqun itu yang mana? Nomor 2 bukan ya? Tunggu. Enggak juga. General. Kalau the hypocrites ya kan, berdasarkan itu iya nomor 2. Berarti partikular. Apakah imbuhan yang menjadikannya khusus gitu dalam bahasa Indonesia? Tersebut. Nah, aku ya itu kayaknya tersebut atau itu. Tapi kalau itu tuh feel-nya agak kurang baku. Kayak kita ngomong bahasa sehari-hari, jadi mungkin lebih bagus tersebut kali ya. Kalau misalnya orang-orang munafik tersebut berarti satu golongan itu saja. Maksudnya banyak orang munafik, tapi yang diomongin segolongan munafik tertentu. Iya. Oh gitu. Orang munafik tersebut. Jadi ya kayaknya sih ya para munafik yang di zamannya Rasulullah itu. Oh iya. Kalau untuk yang lainnya berarti nggak kena. Nah itu kan jadinya perbedaan kita harus menentukan yang al yang mana dulu ini dipakainya. Para munafik tersebut. Nah berarti nggak tidak membicarakan seluruh munafik. Cuman munafik tertentu saja. Oke. Nah, sekarang ada mereka berkata atau mereka mengatakan. Apakah perbedaan berkata dan mengatakan dua-duanya sama kata kerja? Aduh, ini frozen lagi. Dua-duanya sama-sama kata kerja
kemarin Hana sempat baca kalau berkata, kata itu menekankan ke pelakunya. Kalau mengatakan itu menekankan ke perkataannya. Berkata menekankan ke pelakunya. Oh, iya juga kayaknya ya. Ya, jadi jatuhnya apa ya? Kayak emphasize di makulul qaul kalau pakai mengatakan. Gitu. Makanya Berarti lebih mengatakan ya. gimana? Berarti kayaknya lebih cocok mengatakan ya. Enggak, berkata karena kan Berkata. fokusnya masih ke para munafik. Ini kan menceritakan para munafik. Nah, jadi fokusnya bukan ke perkataan mereka, ke aksi mereka. Ketika mereka datang, aksi mereka kan berkata. Gitu. Begitu. Ke pelakunya atau ke aksinya ya. Ke aksinya gitu. Jadi yang di highlight di sini ketika mereka datang, mereka tuh berkata, melakukan aksi berkata. Kalau mengatakan penekanannya ke makulul qaul. Makanya di sini mereka pakai ini juga berkata kalau nggak salah. Oh iya, mereka berkata. Nah, sekarang kalau kita kasih telah, apabila dia telah datang padamu, apabila para munafik tersebut telah datang padamu, mereka telah berkata, makanya iya, kita kasih aja pengertian. Kalau misalnya lihat fi'il madi, harus dipikirkan bahwa itu past tense, masa lalu. Sekarang we testify. Kemarin ada 2. Testify itu bersaksi, menyaksikan. Dan kalau di terjemahan Kemenak itu mengakui. Nah, ini sama sekali jauh ya artinya menyaksikan dan mengakui.